Bab 3225. Meningkatkan sekali lagi. Meskipun pola bintang yang dipadatkan masih sangat lemah, itu tidak cukup untuk menjalankan semua reiki dengan lancar, tetapi setidaknya ini adalah awal yang baik. Erikin, ini hebat. Kamu akhirnya pulih. Black Demon dan aku mati lemas selama 2 hari terakhir. Setelah reiki pulih, Erikin mendengar suara semangat iblis Fu untuk pertama kalinya. Kerohanian Erikin tidak bisa digunakan dan iblis Fu dan yang lainnya terkunci di laut kesadaran dan mereka seperti di penjara. Ya, tidak ada yang berubah di sisi Vinola bukan, kata Erikin. Aku baru melihatnya sekali. Efek dari 9 pil es penyempurnaan masih ada. Laju aliran waktu dari daerah Jiushu seharusnya sama, kata iblis Fu. Erikin sedikit tenang dan melambaikan tangannya. 100.000 Sky Eater terbang keluar dan berputar-putar dalam formasi beberapa kali, lalu Erikin mengangkat tangannya lagi, kawanan itu dengan patuh masuk ke lengan bajunya dan kembali ke ruang cacing. Reiki belum sepenuhnya pulih karena kelemahan pola dewa, tetapi selama dia berhasil mengendalikan kawanan Sky Eater, kekuatan pertahanan dirinya di sini benar-benar cukup. Jangan keluar dulu, ayo naikkan pola bintang ini ke tingkat ke-9. Setelah memadatkan pola bintang, dia bisa saja pergi, tetapi Erikin memikirkannya dan memutuskan untuk membicarakannya nanti. Untuk memadatkan atau mempromosikan pola bintang, titik bintang perlu diintegrasikan ke dalam tubuh Taois. Tetapi dalam setiap tahap penyempurnaan dan peningkatan pola bintang, selama ada cukup reiki dan kekuatan kultivator sudah cukup. Kekuatan, Erikin cukup secara alami. Reiki juga tidak ada kekurangannya. Dia melambai dan mengeluarkan sejumlah besar batu roh, menutupi area itu. Erikin duduk bersila lagi dan mulai menyerap aura batu roh. Pola bintang hijau muda di tubuh juga cepat menjadi lebih terang karena penyerapan reiki Erikin. Di daratan Jiushu, kekuatan seorang kultivator dapat dinilai berdasarkan warna pola bintang. Misalnya, ketika Hildan Xie melakukan serangan sebelumnya, muncul cahaya pola bintang biru muda di belakangnya, yang merupakan pola bintang alam pemadatan dan level jiwa murni. Pada tahap awal penyerapan udara ke dalam tubuh dan pemurnian tubuh, itu adalah pola bintang hijau. Jika cahaya terang dan jelas, itu membuktikan bahwa kultivator lebih kuat di peringkat ini. Tak lama kemudian, pola bintang hijau pucat di tubuh Erikin berubah menjadi hijau terang, mencapai batas tertentu. Sekarang, aku sudah bisa pergi ke area formasi di sebelahnya dan mencobanya. Erikin berdiri dan memikirkannya. Alasan mengapa dia tidak pergi karena dia berencana untuk melakukan penghabisan dan langsung menaikkan pola bintang ke puncak level jiwa murni, sehingga reiki akan lebih melimpah. Adapun alasannya, jika pihak lain benar-benar tidak percaya, tidak apa-apa menggunakan taktik ilusi untuk menghapus ingatan Hildan Xie dan pengurus Cui ini. Dan jelas tidak perlu sering mengunjungi Istana Bintang. Sekarang karena reiki terlalu sedikit, tidak ada cara untuk menjadikan dirinya sampai menjadi pil dewa. Sama sekali tidak mungkin untuk menunda lagi. Jadi, setelah meningkatkan pola bintang di diafragma dengan sempurna, Erikin menarik diri dari ruang ini. Karena ada aura dikenali oleh formasi ini, sebuah lengkungan muncul di tirai cahaya dan Erikin kembali ke titik semula dengan selamat. Kali ini, Erikin berjalan langsung ke area di sebelah kanan. Ada orang. Daerah ini sedikit berbeda dari tempat pola bintang dipadatkan sebelumnya. Itu juga merupakan bintang yang berkibar di langit, tetapi tekanan dan kekayaan auranya tidak sama. Hal yang paling berbeda adalah Erikin memerhatikan bahwa di area ini, masih ada orang yang duduk di sudut. Untuk sesaat,
Eric Kin dengan cepat mengerti. Formasi ini sangat besar dan sebelumnya di areal tersebut terdapat beberapa bantal jerami, sehingga jelas tidak digunakan oleh satu orang. Melihat pria yang duduk di pojok, Eric Kin pun mengambil bantal jerami dan duduk di pojok lainnya. Yang duduk di sana juga merupakan seorang pria muda. Ketika dia merasakan seseorang masuk, pria muda itu merasakannya sebentar, terpana sebentar, lalu tidak berkata apapun dan melanjutkan pengilhamannya. Tidak tahu berapa banyak tekanan yang dibutuhkan untuk bertahan untuk mempromosikan pola bintang. Eric Kin duduk bersila, memejamkan mata dan menjalankan teknik untuk berkomunikasi dengan dunia. Setelah pola bintang memadat, jika ingin berubah, dia harus lulus ujian formasi bintang padat, yang juga dijelaskan dalam buku itu. Tepat ketika Eric Kin hendak menembus peringkat pola bintang. Di luar formasi besar, Angga Chu, yang wajahnya pucat, akhirnya kembali normal dan berjalan cepat ke aula induksi bintang. Angga Chu, keterampilan Master Obat Zhang sangat bagus, penyakit katakmu sembuh dengan sangat cepat. Melihat Angga Chu kembali, Hildan Xie mencibir. Sebelumnya, demi Eric Kin, dia menekan amarahnya, tetapi sekarang dia tidak perlu takut lagi. Kamu membiarkan anak tak dikenal itu masuk. Baiklah, kalian tunggu saja ya. Angga Chu mendengus, pikiran melintas di benaknya. Berbicara tentang penyakit aneh ini, sudut mulutnya berkedut karena marah. Saat itu, seluruh tubuhnya sangat gatal sehingga dia hampir berdarah karena garukan itu. Sebagai seorang kultivator, bahkan jika dia memblokir panca inderanya, dia tidak bisa menahan siksaan gatal ini sama sekali. Seolah racun itu telah menembus jauh ke dalam jiwa dewa. Akibatnya, ketika dia berlari jauh-jauh ke aula memurnikan obat, dia berencana untuk membiarkan Master Obat Zhang mempelajarinya, menganalisis sumber racunnya dan bahkan mencari tahu masalah Hildan Xie atau Eric Kin. Rasa gatal di tubuhnya hilang tanpa sebab. Ketika dia melepas tudung dan jubahnya, memperlihatkan kepalanya yang besar dan berdarah, tatapan Master Obat Zhang yang terpana itu, curiga terhadap masalah mentalnya, Angga Chu tidak akan pernah lupa dalam hidupnya. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada masalah di tubuhnya. Angga Chu sangat marah, tapi dia tidak punya pilihan selain berlari kembali. Aku tidak ingin memberitahu kalian tentang hal-hal yang tidak berguna untuk saat ini. Penilaian muridku apakah sudah memiliki hasil sekarang? Angga Chu bertanya pada pengurus Cui. Dia bisa datang ke tempat seperti aula induksi bintang hari ini, tentu saja bukannya karena menganggur. Murid kebanggaannya sendirilah yang sekarang dinilai dalam formasi bintang padat. Kemudian dalam perjalanan, dia kebetulan melihat Hildan Xie dan Eric Kin dan yang lainnya, yang menyebabkan perselisihan. Sebagai seorang kultivator, tujuan datang ke aula bintang di Istana Bintang mungkin hanya untuk memadatkan atau meningkatkan pola bintang. Tetapi jika seorang kultivator ingin berkembang dan berhasil dalam kekuatan Istana Bintang, dia harus lulus penilaian terpisah. Istana Bintang adalah kekuatan yang terpisah dan para kultivator yang dapat bergabung dengannya, selain kultivasi biasa, juga masih ada yang mempelajari berbagai ilmu sihir aneh, memurnikan obat, pemurnian alat dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa hanya kultivator yang cukup pintar dan memiliki semacam bakat untuk penelitian yang dapat bergabung dengan Istana Bintang. Tentu saja, jika kemampuannya cukup dan Tuan Besar Pola Bintang peringkat ketiga atau bahkan lebih tinggi dinilai, itu akan memiliki status yang sangat tinggi di seluruh kota Wushu. Namun, Angga Chu tidak terlalu memikirkannya, lagi pula Tuan Istana Kota Wushu hanya tingkat 5. Muridmu baru masuk setengah jam, bagaimana dia bisa keluar begitu cepat? Formasinya berjalan dengan baik, tunggu saja.
Pengurus Cui berkata ringan. Tetapi berbicara tentang murid Anggacu, dia melihat formasi yang diselimuti cahaya dan sedikit bingung. Itu normal bahwa murid Anggacu tidak keluar, bagaimanapun, ujian bintang tidak mudah. Tapi Erikin hanya berlari untuk menarik energi ke dalam tubuhnya dan dia tidak keluar untuk waktu yang lama. Salah jalan. Tidak mungkin. Sebelum dia pergi, dia dengan jelas menyuruh Erikin untuk pergi ke kiri. Bersambung.